Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang vintage di Indonesia pada tahun 2024. Sebelumnya, saya Vina Haura dengan NPM 0024. Saya Francisca dengan NPM 0082. Saya Sofina Sari dengan NPM 0006. Saya Nisa Zikria dengan NPM 0069. Oke, langsung masuk ke pembahasan materi. Jadi, pada vintage ini terdapat 4 kelompok. Kelompok yang pertama ada peer-to-peer lending dan crowdfunding. Kelompok kedua ada manajemen risiko investasi. Kelompok ketiga ada payment, clearing, dan settlement. Dan kelompok keempat ada market aggregator. Nah, untuk kelompok pertama yaitu peer-to-peer lending dan crowdfunding, yang mana merupakan marketplace yang menjadi sarana pertemuan pencari modal dan investor di bidang pinjaman. Nah, dengan sistem peer-to-peer lending ini dan juga crowdfunding, vintage itu bisa menjangkau peminjam dan juga investor di seluruh Indonesia yang dapat diakses dengan mudah kapanpun dan dimanapun. Nah, masuk ke tipe yang pertama yaitu peer-to-peer lending. Menurut Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016, vintage lending atau peer-to-peer lending atau P2P lending adalah layanan meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur, lender atau pemberi pinjaman dan juga debitur, borrower, atau penerima pinjaman berbasis teknologi informasi. Nah, vintage lending juga dapat disebut layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Nah, vintage peer-to-peer lending ini membuat platform online yang menyediakan fasilitas bagi pemilik dana untuk memberikan pinjaman secara langsung kepada debitur dengan return yang lebih tinggi. Sedangkan peminjam juga dapat mengajukan kredit secara langsung kepada pemilik dana dengan syarat yang lebih mudah dan proses yang lebih cepat dibandingkan ke lembaga keuangan konvensional. Nah, pada peta ini terdapat lebih dari 80 platform vintage lending yang telah terdaftar di OJK maupun AXPI atau Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia. Nah, untuk tipe selanjutnya yaitu tipe crowdfunding. Nah, crowdfunding sendiri adalah teknik pendanaan atau pendanaan untuk proyek atau unit usaha yang melibatkan masyarakat secara luas. Nah, crowdfunding ini juga mengumpulkan dana dalam skala yang kecil tetapi berasal dari jumlah masyarakat yang besar sehingga terkumpul dana yang signifikan. Nah, cara ini tuh dapat digunakan sebagai alternatif mendanai industri startup yang semakin marak ataupun UMKM yang ingin mengembangkan usahanya atau mendanai suatu kegiatan dalam bentuk pinjaman atau donasi. Nah, untuk crowdfunding itu dibagi lagi menjadi 4 jenis. Nah, jenis yang pertama itu ada donation based. Nah, pada jenis ini, para pendonor yang menyetorkan modalnya tidak mendapat imbalan apapun dari proyek yang diajukan. Nah, biasanya pada donation based ini, crowdfundingnya itu memang diperuntukkan untuk proyek-proyek yang bersifat non-profit, seperti membangun panti asuhan, sekolah, dan lain-lain. Nah, salah satu yang ada di Indonesia itu ada kitabisa.com. Nah, untuk jenis yang kedua itu ada reward based. Nah, pada jenis ini mereka yang mengajukan proposal biasanya memberikan penawaran berupa hadiah atau imbalan lainnya berupa barang, jasa, atau sebuah hak, bukan memberikan bagi hasil dari keuntungan yang didapat dari proyek tersebut. Nah, kalau funding jenis ini tuh biasanya diperuntukkan untuk proyek dari industri kreatif seperti games, di mana para donaturnya yang mendanai proyek tersebut akan diberikan fitur-fitur menarik dari games tersebut. Nah, di jenis ketiga ini ada debt based. Nah, pada jenis ini para calon debitur akan mengajukan proposalnya dan para donatur atau kreditur itu akan menyetorkan modal yang dianggap sebagai pinjaman dengan imbal balik berupa bunga. Nah, jenis yang terakhir ada equity based. Pada jenis ini konsepnya sama seperti saham, di mana uang yang disetorkan akan menjadi ekuitas atau bagian kepemilikan atas perusahaan dengan imbalan dividen. Nah, platform vintage crowdfunding yang ada di peta ini tuh merupakan yang telah terdaftar di ALUDI atau Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia maupun KSEI atau Custodian Central Efek Indonesia. Berikutnya masuk ke kelompok 2, yakni kelompok manajemen risiko investasi, di mana di sini terbagi menjadi 2 tipe. Yang pertama, personal finance and wealth management, dan yang kedua ada insurtech atau insurance technology. Fintech yang bergerak pada bidang personal and wealth management merujuk pada perusahaan teknologi keuangan yang menyediakan solusi pengelolaan keuangan pribadi dan harta kekayaan seperti aplikasi perencanaan keuangan, manajemen investasi, dan juga platform pembayaran digital.
Mereka akan menyediakan layanan digital yang memudahkan individu dalam mengelola dan juga mengoptimalkan keuangan mereka. Sedangkan insurtech sendiri atau insurance fintech ialah perusahaan yang merujuk pada inovasi dalam industri asuransi. Mereka menggunakan teknologi seperti analisis data besar atau big data, menggunakan AI, dan juga platform digital untuk menyediakan solusi yang lebih efisien, transparan, dan mudah digunakan dalam industri asuransi. Contohnya termasuk platform asuransi online, aplikasi klaim digital, dan sistem penilaian risiko berbasis teknologi. Jika dibandingkan dengan tahun 2018, aplikasi yang bergerak di bidang personal finance and wealth management dan juga insurtech sebenarnya tidak jauh berbeda jumlahnya yang ada di Indonesia. Selanjutnya untuk kelompok 3 yaitu payment, clearing, dan settlement itu merupakan jenis fintech yang memberikan layanan sistem pembayaran baik yang diselenggarakan oleh industri perbankan maupun Bank Indonesia. Untuk pembayaran sendiri itu merupakan proses mentransfer uang untuk menyelesaikan suatu kewajiban baik dalam transaksi sehari-hari maupun bisnis. Untuk settlement dalam dunia bisnis dan keuangan itu mengacu pada proses akhir penyelesaian sebuah transaksi. Dalam proses ini, penjual sudah menyerahkan produk atau jasa kepada pembeli dan pembeli sudah menyelesaikan pembayaran kepada penjual atau perusahaan. Proses settlement ini juga diperlukan untuk penyelesaian transaksi menggunakan e-payment, uang digital, atau dompet digital. Dan terakhir itu clearing. Clearing bank ini adalah proses penyelesaian pembayaran antar bank secara aman dan efisien. Sederhananya, ibarat memindahkan saldo dari satu rekening bank ke rekening bank lain. Tapi proses clearing bank ini itu berbeda dengan transfer biasa atau melalui ATM. Karena untuk clearing ini itu membutuhkan waktu yang lebih lama sekitar 2-3 hari kerja. Dan untuk clearing ini sering digunakan dalam transaksi perdagangan seperti pembelian sekuritas, opsi, atau futures. Ada 4 tipe payment, settlement, dan clearing. Yang pertama itu ada payment, ini merupakan bentuk paling dasar untuk produk-produk payment yang populer saat ini itu seperti uang elektronik, dompet digital, pay later, dan payment gateway. Contohnya itu ada kayak Dana, OVO, Linkaja, ShopeePay, dan lain-lain. Dan untuk POS system atau point of sale system, ini merupakan fintech POS system itu lebih cocok kecil dan menengah yang ingin menyederhanakan proses penjualan dan melacak keuangan mereka. Untuk pengguna POS system itu ada kasir dan pemilik toko. Dan untuk POS system itu terintegrasi dengan sistem manajemen inventory, sistem pembayaran online. Yang ketiga itu tipenya ada accounting. Untuk fintech accounting ini lebih cocok untuk bisnis yang lebih besar dan kompleks yang membutuhkan sistem pengelolaan keuangan yang lebih lengkap. Penggunanya itu ada akuntan dan pemilik bisnis. Dan untuk fintech accounting ini, dia terintegrasi dengan perangkat lunak pajak dan perangkat lunak penggajian. Yang terakhir itu ada kripto dan blockchain. Kalau untuk kripto dan blockchain itu adalah teknologi baru dalam sistem pembayaran. Untuk cryptocurrency sendiri itu merupakan mata uang digital yang terdesentralisasi, tidak diatur oleh blockchain ini merupakan teknologi yang mendasari kripto yang berfungsinya itu sebagai catatan transaksi keuangan yang aman dan transparan. Dan untuk transaksi kripto itu biasanya tidak melalui clearing bank tradisional, melainkan dicatat dan diverifikasi pada jaringan blockchain. Tapi ada beberapa platform yang emang kriptonya itu menawarkan opsi pencairan dana ke rekening bank yang mungkin melibatkan proses clearing terpisah. Untuk yang fintech payment clearing settlement and clearing ini di 2024 itu mengalami pertumbuhan pesat dilihat dari beberapa indikator. Salah satunya itu meningkatnya penggunaan layanan fintech oleh masyarakat, di mana semakin banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan layanan fintech untuk melakukan pembayaran, transfer uang, dan bertransaksi lainnya. Yang terakhir yaitu market aggregator atau comparison. Market aggregator ini adalah situs web atau aplikasi yang membantu nasabah untuk mendapatkan informasi mengenai produk dan layanan jasa keuangan dengan menghimpun informasi, menyaring dan memperbandingkan produk dan layanan antar lembaga jasa keuangan secara digital. Sehingga konsumen dapat menggunakan layanan agregator ini untuk mengetahui informasi mengenai produk-produk LJK tadi atau lembaga jasa keuangan seperti KPR, kartu kredit, jenis-jenis tabungan, produk asuransi, dan produk pembiayaan lainnya. Nah, untuk comparison ini memiliki kemampuan untuk mengumpulkan data finansial. Data ini kemudian akan diberikan kepada penggunanya, dan berbagai data finansial yang diberikan bertujuan agar pengguna dapat melakukan perbandingan. Perbandingan ini nantinya digunakan untuk memilih produk keuangan yang dirasa terbaik. Sisi positif dan negatif dari produk keuangan dapat terlihat lebih transparan, sehingga memudahkan pengguna dalam mengambil keputusan.
Nah, perkembangannya ini meningkat dibanding di tahun 2018. Dengan memanfaatkan teknologi digital, agregator memberikan kontribusi positif bagi ekonomi dengan mentransformasi hubungan antara user dan lembaga jasa keuangan dalam bentuk digital atau virtual. Pertama, fintech agregator ini dapat meminimalisir friksi pasar yang ada antara user dan lembaga jasa keuangan ketika melakukan transaksi, seperti kebutuhan untuk berpergian, yaitu biaya transportasi, dan mengumpulkan dan mencari informasi searching cost. Kedua, pemanfaatan digital dalam fintech agregator itu tuh memungkinkan kondisi yang seimbang dalam pasar. Seperti misalnya memungkinkan user untuk terus mencari produk alternatif yang diinginkan dalam jangka waktu yang lama. Namun di sisi lain juga dapat menciptakan proses penyelesaian transaksi yang cepat. Salah satu aplikasi comparison yang terkenal yaitu adalah Cek Aja, lalu juga ada Duit Pintar, ada Fintur, ada Cermati, ada KPR Academy. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.